Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi rahmatihi tanzilur ru'yal hasanat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlun nujumi wal khairat, amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki yang melimpah, dan juga kehidupan yang tenang baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan pula yang punya hutang, hutangnya segera lunas, dan juga yang mencari rizki, rizkinya berlimpah, ambak-ambakan, ampe-ampe dompetnya kagak bisa ditekuk. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mimpi di dalam agama Islam itu diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan kita kenal ada mimpi Nabi Yusuf, kita kenal ada mimpi Nabi Ibrahim saat diperintahkan untuk menyembelih putra beliau, buah hati yang telah ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti sekian lama. Akhirnya Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim. Dan juga bahkan mimpi seorang mukmin melihat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, merupakan sesuatu yang pasti dan tidak bisa setan untuk menyerupainya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 jenis mimpi yang memang Nabi sudah sampaikan dalam riwayat hadis Imam Muslim radhiyallahu anhu. Pertama adalah al-hasanatu busyram minallah. Mimpi indah itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, warru'ya yuhaddisu ar-rajulu biha nafsahu. Macam yang kedua, mimpi seseorang yang dia terfikirkan sebelumnya. Andai ada seorang melihat gadis yang cantik dan menarik, kemudian dia terkesima sehingga ia melamun, dan pada akhirnya di malam hari hadir dalam tidurnya. Ini mungkin karena pola pikirnya atau pikirannya yang sedang terbayang-bayang oleh cinta. Kemudian yang ketiga, ada mimpi warru'ya tahzinun minasyaitan. Mimpi yang bersumber dari setan sebagai bentuk buat seseorang menjadi sedih karena telah melihat sesuatu dalam tidurnya. Dan macam-macam mimpi tersebut. Akan tetapi tidak sembarang orang-orang untuk bisa menafsirkan hal tersebut. Walaupun penafsiran soal mimpi pun pernah Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah berfirman, walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Kami ajarkan Nabi Yusuf untuk mentafsirkan mimpi seseorang. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin barangkali kita di antara orang-orang yang sering bermimpi. Ada kalanya mimpi digigit ular, ada kalanya mimpi dikejar-kejar hewan, ada kalanya mimpi dikejar-kejar mantan, ada kalanya mimpi dikejar-kejar pocong,
ada kalanya mimpi dikejar-kejar apapun itu, dan ternyata setiap mimpi itu ada makna atau tafsir yang kita perlu merujuk kepada para ulama tentang penafsiran hal tersebut. Dalam hal ini saya membawa kitab Tafsir Al-Ahlam karya Al-Imam Ibnu Sirin, seorang ulama yang memang di zamannya pada masa tabi'in, sahabat mereka yang hidup di zaman Rasul dan bertemu dengan Rasul. Mereka yang tidak bertemu dengan Rasul dan hidup setelah sahabat itu adalah disebut tabi'in. Ada seorang ulama di zaman tabi'in namanya Imam Ibnu Sirin. Saat itu beliau terkenal dengan pakar mimpi yang sering orang lain meminta arti dan makna dari mimpi yang mereka alami masing-masing dalam kehidupan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katakan Imam Hasan Al-Basri, seorang faqih, seorang ahli fikih di zaman itu, beliau bermimpi dalam keadaan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan sarung. Lalu kemudian beliau memegang tongkat dan beliau mengutus kepada muridnya untuk bertanya kepada Imam Ibnu Sirin. Lalu saat itu muridnya menyampaikan apa yang dimaksud oleh gurunya. Kemudian Imam Ibnu Sirin berkata kepada muridnya, datangkanlah guru kamu ke sini, karena ini bukan mimpi kamu, tapi ini mimpi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan tersipu malu, Imam Hasan Al-Basri berdatang dan ditafsirkan oleh Imam Ibnu Sirin bahwa atas mimpi yang ia alami itu merupakan makna yang dalam, yaitu seorang yang berpegang teguh kepada agama dan dalam kondisi kehidupan yang sederhana. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Nawawi pun dalam kitabnya Syarah Muslim mengatakan wa fihil hassu ala ilmi ru'ya was-su'alu anha wa ta'wiluha. Dalam hadis yang tadi disampaikan di awal, bahwa di dalam keterangan tentang mimpi ada dorongan untuk mempelajari daripada makna-makna mimpi dan bertanya tentang persoalan mimpi. Tentunya kita tanya kepada para pakarnya.